Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Raka Isni Harsya. Kenalkan, nama saya Adam Nugraha dari kampus Unusia, Bogor. Saya sangat senang bertemu dengan Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara singkat ini mengenai harapan dan tantangan di era digital. Di sini saya ingin menanyai Bapak dan akan membahas bagaimana teknologi telah mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan Bapak, serta apa yang Anda harapkan dan antisipasi ketika selama menjalani sebagai karir guru di SDIT IMO 01. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, senang bisa berpartisipasi dan menjawab perihal pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan. Baik Pak, bisa kita mulai acaranya dengan Bapak KSI Asia. Saya ingin menanyakan bagaimana teknologi khususnya internet dan perangkat digital telah mengubah cara Bapak mengajar dan bekerja sebagai guru. Perubahan sangat signifikan. Dulu saya hanya mengandalkan buku teks dan papan tulis. Sekarang saya menggunakan berbagai platform online seperti Google Classroom untuk memberikan tugas dan berbagai platform online untuk berkomunikasi dengan para siswa dan mahasiswa. Akses ke informasi juga jauh lebih mudah. Saya bisa memberikan materi pembelajaran tambahan dengan cepat. Namun, tantangan dari era digital ini adalah tidak semua siswa memiliki akses internet yang memadai dan kemampuan digital yang sama. Tapi Bapak, apakah selama Bapak menggunakan teknologi, Bapak merasakan adanya peningkatan efisien dalam pekerjaan berkat teknologi itu ada tidak Pak? Tentu saja penggunaan platform online membantu saya mengelola kelas lebih efisien tentunya, terutama dalam memberikan dan memeriksa tugas para siswa. Saya juga bisa menghemat waktu dan tenaga serta biaya juga. Jadi 3 poin ini bisa terhematkan karena adanya digitalisasi di zaman sekarang. Dan bagaimana harapan Bapak untuk masa depan, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk karir Bapak sebagai guru di sekolah? Tentunya untuk prospek kedepannya saya berharap pemerintah dapat menyediakan akses yang merata serta internet juga pelatihan digital yang merata juga untuk para siswa, khususnya selain di kota-kota tapi juga ada di desa-desa terpencil. Selain itu saya berharap lebih banyak pengembangan platform pembelajaran online yang mudah diakses oleh para siswa di seluruh Indonesia, baik di kota dan maupun di kota terpencil juga, di desa terpencil juga. Karena kebutuhan siswa yang beragam, adanya efisiensi tersebut memudahkan bagi siswa sendiri dan juga bagi pengajar itu sendiri. Integrasi teknologi yang lebih baik ke dalam kurikulum juga sangat penting. Selanjutnya ingin ada yang saya tanyakan lagi Pak. Sekarang bagaimana teknologi mempengaruhi belajarnya siswa? Karena kan siswa tidak bisa semuanya mengakses menggunakan teknologi, tidak bisa mengaksesnya. Nah, bagaimana teknologi mempengaruhi studi dan belajar belajar siswa dalam kegiatan sehari-hari? Itu teknologi telah menjadi bagian yang tentunya tidak terpisahkan bagi kehidupan kita, khususnya warga Indonesia. Dan saya sendiri juga menggunakan internet untuk mencari informasi
mengerjakan tugas, dan memberikan materi atau pembelajaran kepada mahasiswa. Komunikasi dengan dosen dan teman-teman juga termasuk dari salah satu kemudahan dan efisiensi teknologi digital. Akses ke berbagai sumber belajar online seperti jurnal dan buku-buku digital sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Namun, saya juga menghadapi tantangan seperti informasi yang tidak terverifikasi dan beberapa berita yang mungkin bisa menjadi sebuah berita hoax. Jadi bisa dibilang Pak, kalau teknologi bisa membantu Bapak dengan mudah dan seperti jurnal digital atau enggak buku online, kita bisa belajar online dan bisa menghemat biaya. Nah, tapi apakah selama Bapak menggunakan teknologi, Bapak pernah merasakan adanya tekanan untuk selalu terhubung dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru? Ya, untuk tekanan sendiri pasti ada. Rasanya seperti harus update dengan teknologi terbaru agar tidak ketinggalan informasi dan kesempatan untuk berkembang. Namun, saya berusaha untuk menyeimbangkan dengan kegiatan lain agar tidak terlalu bergantung pada efisiensi teknologi. Jadi selama kita menggunakan teknologi berbasis internet, kita bisa menghemat waktu dan biaya untuk pergi ke sekolah dan kita bisa belajar online. Nah, bagaimana dengan harapan Bapak untuk pemanfaat teknologi di masa depan dalam pendidikan? Saya berharap teknologi dapat membantu para siswa ke depannya untuk memberikan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan atau bakat para siswa itu sendiri. Saya juga berharap dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk berkontribusi pada masyarakat tentunya agar lebih berguna dan mendapatkan kemanfaatan. Misalnya dengan mengembangkan aplikasi atau memberikan solusi teknologi yang dapat memecahkan masalah kemasyarakatan. Baik, mungkin ini mungkin ini sebagai penutup saja Pak. Apa ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda saat ini dan para pendidik terkait pemanfaatan teknologi di era digital saat ini untuk guru-guru di luar sana? Memanfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk belajar dan mengajar, tetapi jangan sampai terlena. Jaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Itu poin penting. Lalu kemampuan berpikir kritis dan kreatif tetap sangat penting walaupun kita sudah memakai digital. Baiklah, terima kasih atas Bapak KSD Harsya atas waktu dan jawabannya karena telah berpartisipasi dalam wawancara ini. Dari wawancara ini kita bisa melihat bahwa teknologi menawarkan banyak peluang, tetapi teknologi sendiri juga memiliki tantangan yang perlu diatasi, khususnya seperti mengakses internet untuk siswa agar bisa merata. Penting juga kita untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, ya Pak. Mungkin cukup sekian dari saya, Adam Nugraha. Saya pamit.